Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran operasi dan pemeliharaan transmisi satelit. Di video kali ini kita akan membahas tentang VSAT IP. Nah, apa sih artinya VSAT IP itu? Pertama, kita akan bahas jaringan komputer dengan menggunakan VSAT IP pada dasarnya hampir sama dengan jaringan komputer lain yang menggunakan protokol TCP/IP pada umumnya. Namun, berbeda dalam media transmisinya, di mana dalam sistem VSAT IP menggunakan satelit sebagai media transmisi yang menghubungkan antara enterprise host dengan beberapa remote host atau point to multipoint yang berbeda pada jarak yang cukup jauh. Nah, adapun jenis-jenis VSAT IP itu terbagi dua, ada hub station dan ada remote station. Nah, hub station ini biasa disebut dengan network operation control. Fungsinya yang pertama itu mengatur semua konfigurasi jaringan. Yang kedua, memonitor semua remote station. Dan yang ketiga, merupakan interface antar enterprise network dan remote host. Nah, yang jenis VSAT IP yang kedua adalah remote station. Nah, di sini di remote station, user network langsung terhubung dengan keluaran port DMV atau Direct Multimedia VSAT atau sering disebut dengan modem. Yang kedua, di remote station ini menggunakan modem HGS HX50L. Nah, di sini merupakan Ethernet port 10/100 base LAN. Nah, di sini pada remote station, jika jumlah host yang akan terpasang di sisi remote user lebih dari satu terminal, maka setelah keluaran DMV, terlebih dahulu dilewatkan sebuah hub atau switch sehingga beberapa terminal komputer bisa terhubungkan menjadi sebuah LAN. Nah, ini dia konfigurasi dari VSAT IP. Di sini secara umum ada dua sinyal yang lalu lalang, dalam artian maksudnya di sini ya yang melewati konfigurasi VSAT IP ini. Yang pertama adalah outroute sinyal atau di sini outroute sinyal ini adalah sinyal yang berasal dari hub station menuju ke remote station. Nah, dia disebut dengan outroute sinyal. Nah, selanjutnya inroute. Inroute ini yang tanda panah hitam. Inroute ini adalah sinyal yang berasal dari remote station menuju ke satelit dan diteruskan ke hub station. Itu adalah inroute sinyal. Nah, di sini di remote station ada beberapa pelanggan dengan berbagai jenis perangkat, ada Unix, ada Mac, ada PC, dan Linux. Nah, dia digabungkan di Ethernet hub atau router. Jadi kita bisa beberapa pelanggan ini bisa saling terkoneksi melalui remote terminal ini, melalui router. Jadi sinyalnya bisa dibagi ke beberapa pelanggan atau host. Nah, ini adalah konfigurasi VSAT secara sederhananya. Di sini yang merah itu adalah pengiriman dan yang biru itu sinyal yang diterima. Di sini ada hub station, di mana hub station itu terdiri dari host komputer dan hub equipment. Nah, selanjutnya ada VSAT remote site. Di sini ada outdoor unit, ada indoor unit, dan user terminal. Nah, selanjutnya hub station atau DMN. DMN itu adalah Direct Multimedia Network. Nah, hub station adalah interface antara enterprise network dengan remote host. Berfungsi mengontrol semua network baik di sisi hub maupun di sisi remote. Juga berfungsi memonitor semua network atau semua kondisi dari remote station.
Ini adalah konfigurasi dari hub station. Di sini ada host. Host itu terdiri dari public net, internet, private internet, ada PSTN. Nah, selanjutnya ada interface equipment. Di sini ada routernya, ada LAN-nya juga. Selanjutnya ada uplink component, ada subsystem IF distribution, ada downlink komponen, ada timing komponen, dan manajemen komponen. Ini adalah konfigurasi dari hub station. Nah, selanjutnya remote station. Remote station adalah stasiun bumi mikro yang merupakan jaringan LAN pada sisi end user atau remote LAN. Nah, di sini menggunakan protokol TCP/IP. Ini adalah konfigurasi dari remote station, di mana ada satelitnya, ada hubnya mengirim informasi ke satelit link, kemudian satelit yang memancarkan ke remote station. Nah, di sini di remote stationnya, di sini adalah single remote station, ada satelit modem, ada routernya yang membagi bisa ke PC, bisa ke handphone atau gadget yang lain. Atau itu adalah beberapa jenis device yang bisa menerima sinyal dari konfigurasi dari remote station. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Untuk sesi tanya jawabnya silahkan di post di kita moving ke grup. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap